Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita kemarin telah sampai sini ya. Berarti kita mempunyai tulus samsi. Ini namanya tulus samsi. Kemudian tulul komar. Ini nanti yang kita butuhkan. Kemudian dalil khamis atau khissatul urdi. Ini yang kita butuhkan dari ketiga ini. Kita ini sekarang sudah bisa mengerjakan hilal waktu maghrib ya. Jadi dengan tulus syamsi ini namanya kan tulus syamsi indal huruf ya. Jam 18.17 kemarin kan indal huruf untuk daerah Purwodadi. Jadi kita ini sebenarnya sudah bisa langsung mencari berapa tinggi hilal pada tanggal 9 bulan 3 2016 ya ini. Ya kalau ini 2016. Karena input tahunnya 2016, kalau mau kita ganti tinggal ganti. Kemarin kayaknya kita buat tahun anak ya. Ini sudah saya berubah ya. Kemarin kita akan membuat Ramadan ya. 144 akhir. Ini kita kembalikan dulu lagi ya. Keliru ya. Ini benar biar 29 tadi, mau ganti ini bulannya. April ya, mengerjakan 20 April ya. Indal huruf 20 April 2023. Ini sebenarnya kita sudah bisa untuk mengerjakan waktu maghribnya ya. Waktu maghribnya nanti hilalnya berapa sudah bisa. Cuman biasanya pertama-tama yang di keterangan adalah ijtima. Ijtimanya jam berapa? Maka ini belum bisa kita membuat keterangan ijtima. Karena untuk membuat keterangan ijtima kita memerlukan kita menggunakan teori itu ya, teori percepatan jam ya. Ketika pandem besar di angka sekian, pandem kecil di angka sekian, berapa menit ini kedua pandem ini akan berkumpul. Kita menggunakan teori itu ya, maka yang dibutuhkan adalah percepatan per jamnya pandem kecil berapa, percepatan per jamnya pandem besar berapa. Ini juga seperti itu. Istilahnya sabak ya. Jadi kita memerlukan percepatan syams, namanya sabkus samsi. Memerlukan percepatan komar, namanya sabkul komar. Sabak adalah percepatan per jam ya, sabkul komar itu percepatan per jam. Maka yang kita butuhkan kalau kita pakai komputer seperti ini, kita tidak usah pakai tabel ya. Kalau biasanya di kitab-kitab pakai tabel sabkul komar, sabkus samsi. Karena kita mengerjakannya pakai komputer, maka kita buat saja seperti ini lagi, yang jamnya nanti ditambah 1 jam, jadi 1 jam setelah ini. Ini tinggal ngopi semuanya. Tapi sebelum kita copy, kita perhatikan dulu apa yang tidak boleh berpindah ya. Kalau di copy kan nanti bergeser. Maka ini kita cek. Yang atas ini saja ya. Kalau yang lainnya nanti biar ketika di copy menyesuaikan tempatnya. Tidak ada yang boleh diikat. Kalau yang atas ini harus diikat. Itu yang depan-depan ini diikat. Yang C3 dan C3 dan C2. C3 ini kan harokat majmu'ah ya atau mabda. C2 adalah harokat harian. Ini kan tetap ya, tidak boleh dipindah-pindah, maka diikat semua. Diikat depan, diikat belakang. Karena diikat hurufnya, diikat angkanya. Untuk yang B2 ini, B21-nya adalah ini. Ini tidak usah diikat, nanti biar menyesuaikan sendiri. Ke belakang juga begitu semua, yang diikat ini yang kedua ini ya. Yang harokat majmu'ah dan harokat harian ini D ya. Kalau ini ya D ya. D3 dan D2. Kalau ini berarti sebelah ini juga berarti E yang diikat ya. Kalau ini F ini F yang diikat. Kalau yang ini yang diikat adalah G. Ya, seperti ini.
Setelah semuanya sudah kita ikat, yang harus diikat, maka kita tinggal copy saja. Kita select semuanya, kita copy. Ini tidak sampai angkanya juga nggak apa-apa, itu kan hanya sekedar simbol. Kita sudah bisa ini angka ini tidak diikutkan copy, tidak masalah. Ini kan hanya untuk menerangkan kemarin itu ya. Ini tinggal kita copy gini aja, Ctrl C, kemudian kita cari tempat, dikasih gunjangan dikit ya, enter. Ini kita sudah jadi, tinggal mengatur jamnya saja. Jamnya kita buat persis ini, jadi jamnya kita buat persis ini, kemudian ditambah 1 jam ya. Cara buat 1 jam adalah 1/24. Ini namanya ditambah 1 jam. Ini tidak kelihatan, kurang lebar karena tempatnya, kita lebarkan saja. Nah, jam 18.58. Kalau di sini tadi berarti jam 17. 17.58, maka di sini jam 18.58. Maka kita sudah mempunyai semuanya, ini sudah lengkap ini otomatis sendiri. Yang kita butuhkan adalah ini ya, Tulus Syamsi, Tulul Qamar ini. Tulus Syamsi, Tulul Qamar. Tulus Syamsi dikurangi Tulus Syamsi namanya Sabkus Syamsi ya. Ini kita, kemudian ini Sabkus Syamsi, Sabkul Qamar kita tulis di sini. Tapi saya tadi sudah saya persiapkan. Ini saya cut dulu ya, karena itu saya sudah sesuai rumus, maka ini saya cut. Yang kita butuhkan, sebentar ya. Ini sudah saya kumpulkan. Ini bisa pet atau bisa langsung aja dah. Ya. Ini Sabkul Qamar. Sabkul Qamar adalah ini M31. M31 Sabkul Qamar yang ini ya. Ini M31 apa? Tulul Qamar yang ini kan M31. Lurus kan ini M31. Dikurangi Tulul Qamar yang ini. Di garapan kedua dikurangi garapan pertama gitu ya. Jadi ini M31 berarti Tulul Qamar ya. Tulul Qamar garapan pertama, E31 adalah ini Tulul Qamar garapan kedua. Dikasih ini ya, jangan lupa dikasih mod 360. Tujuannya nanti ketika misalkan kan bisa terjadi walaupun sangat sedikit kemungkinan ya. Jadi misalkan yang satu 359 lebih 0,9 misalkan ya. Kemudian yang sininya 0. Yang di sininya 1 atau 0, sudah lebih. Ini nanti bisa menyesuaikan ya. Bisa menyesuaikan sendiri ini. Kalau dikasih mood nanti sudah bisa menyesuaikan. Kalau tidak nanti ini kan min nanti. Kalau yang sana ya, kalau yang ini ya, yang ini 359, kemudian yang sana ini 0,2 ya 0, ini kan min seharusnya. Tapi kalau dikasih seperti ini otomatis karena ini minus nanti otomatis akan kembali jadi tidak min lagi, bisa dicoba ya. Tapi kalau jadi sebenarnya
Sabkul komar hanyalah tulul komar dikurangi tulus samsi, tapi tetap harus beri ini ya mud. Karena ini nanti kalau minus nanti otomatis akan disesuaikan sendiri karena min apa seperti yang saya terangkan ketika menerangkan tahwil kemarin. Jadi kalau min kan jarak terjauh dari ini nanti akan otomatis ya. Jadi seperti ini nih tetap harus dikasih mud. Kemudian yang sabkus samsi juga sama. Sabkus samsi adalah K23. K23 adalah sini ya, apa? Tulus samsi garapan yang sebelahnya ini yang telah ditambah 1 jam. K23. Ini K23. Kemudian dikurangi tulus samsi yang ini. Ya, tulus samsi yang ini. Tulus samsi yang ini menjadi ini tulus apa sabkus samsi. Sabkul komar sabkul komar adalah tulul komar dikurangi tulul komar. Sabkus samsi adalah tulus samsi dikurangi tulus samsi. Bisa ditulis di sini ya. Sabkul komar itu apa ya? Teqi dikurangi teqi ya. Tulul komar dikurangi tulul komar. Teqi min teqi. Tentunya jamnya harus berbeda. Jadi dikasih rumahnya biar tahu apa itu sabkul komar. Jamnya harus beda. Biasanya yang digunakan adalah 1 jam ya, walaupun misalkan memakai 2 jam ya sama saja nanti, cuman ya biasanya ya agak akan ada perbedaan sedikit. Yang dipakai biasanya 1 jam. Sabkus samsi berarti tulus samsi dikurangi tulus samsi. TS dikurangi TS. TS dikurangi TS. Kemudian sabkul mu'addal. Sabkul mu'addal adalah sabkul komar dikurangi sabkus samsi. Sabkul komar dikurangi sabkus samsi. Sab SS ya, sabkus samsi. Ini menjadi sabkul mu'addal ini. Sabkul mu'addal. Ini C28 dikurangi C29. Ini C28 sabkul komar. C29 ini apa sabkus samsi. Ini menjadi sabkul mu'addal. Kemudian tulul komar. Tulul komar, tulus samsi ini dimaksud adalah ini dengan ini ya. Tulul komar yang ini, tulul komar yang ini. Dikurangi menjadi budul mutlak. Jadi tulul komar dikurangi tulus samsi. Kenapa saya tulis lagi? Ya biar apa? Biar tidak bingung ya ini tulus samsi yang mana. Maksudnya tulus samsi yang ini. Jadi ini mungkin dikasih tanda bisa biar jelas ya. Tulul komar biar sama. Tulus samsi. Maksudnya ini. Tulul komar, tulus samsi yang ini dengan ini. Cara menguranginya akan ada sedikit rumusnya ya. Walaupun sebenarnya ya dikurangi saja. Cuman terkadang ketika terjadi seperti tadi ya, misalkan yang di sini 359 ya. Kemudian yang di sini 2, ini jaraknya kan jauh. Padahal jauhnya ini seharusnya dekat ya. Karena apa? Karena memang angkanya kan setelah 359 kan 360 atau 0, setelah 0, 1, 2. Ini sebenarnya kan sebenarnya kan dekat. Tapi kalau dikurangi biasa nanti akan menghasilkan 357 ya. Itu kan nanti akan
berselisih jauh. Atau kalau dibalik misalkan, yang ini yang 2, yang ini yang 359. Karena kalau antara tulul samsi dengan tulul qamar ini ada kemungkinan semua. Ada kemungkinan ini yang banyak, ini sedikit, atau kebalikannya. Maka pengurangannya harus, apakah rumusnya seperti yang ini? Tidak ya, karena apa? Ini dibutuhkan, tanda minus dibutuhkan. Kalau ini tadi kan, sabak tadi kan tidak ada tanda minusnya. Maka dengan tetap begini ini sudah teratasi dia. Hanya biasa begini sudah teratasi. Untuk urusan bu'dul mutlak atau tulul qamar dikurangi tulul syamsi ini, kita tidak bisa seperti itu. Kita harus apa? Istilahnya ada perlakuan khusus, yaitu seperti ini ya. Jika C31 berarti tulul qamar dikurangi tulul syamsi kok lebih kecil dari minus 180, artinya jaraknya bedanya kok hasilnya minus 180 lebih. Kok bukan lebih kecil, maksudnya lebih kecil. Iya, kan hasilnya kan bisa min bisa plus ya. Hasilnya bisa min bisa plus, minusnya kok banyak ya, kok ada 180. Maka caranya adalah C31 dikurangi C32 pakai mod tadi ketambahan 360 ya. Mod C31 C32 360. Jika tidak ini, jika C31 dikurangi C32 lebih besar dari 180, ini sebenarnya hanya apa? Yang ini hasilnya minus, yang ini hasilnya plus saja. Intinya juga angka 180 ini. Jadi jaraknya ketika terlalu jauh, berarti terjadi seperti ini ya, penyeberangan ini antara 350 ke angka satuan ini nanti akan terjadi ya, ini di antara cara jalan keluarnya seperti ini. Maka C31 dikurangi C32 dikurangi 360 langsung ya. Jika tidak ya maka langsung C31 dikurangi C32. Kalau wajar, artinya wajar, yang sini selisihnya wajar ya, selisihnya hanya 10 misalkan. Yang sini seperti ini kan 33, yang sini 33, yang situ 30, sini 33, sini 30. Ini biasa saja. Ini adalah terjemahan dari yang terakhir ini. Jadi tulul qamar dikurangi tulul syamsi. Yaitu penjelasannya. Silahkan dipahami penjelasannya ya. Jadi kenapa kok harus begini. Jadi, ya memang peristiwa-peristiwa seperti ini jarang terjadi. Jadi ketika kita membuat program hanya bu'dul mutlak adalah tulul qamar dikurangi tulul syamsi begitu saja. Ini juga 80% akan benar pekerjaan kita. Kita cek berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun ya benar terus. Karena jarang sekali terjadi ada penyeberangan ya. Pas ijtima, pas penyeberangan itu jarang sekali. Jadi misalkan kamu membuat program, saya kok enggak usah gitu, langsung hanya ini saja. C31 kurangi C32 kok sudah benar. Iya memang. Kalau tidak terjadi peristiwa seperti itu memang ya benar. Jadi, dan peristiwa itu kejadiannya jarang-jarang. Tapi tentunya karena ini merupakan program ya, biar apa istilahnya besok tidak bingung. Itu caranya kita antisipasi dulu. Jadi timbulnya antisipasi ini juga karena itu pernah terjadi kebingungan loh. Ini di mana kesalahannya? Oh ternyata jaraknya terlalu jauh. Jadi karena gara-gara tadi yang sini 355 misalkan, kemudian di sini 2. Ini kan jaraknya kan jauh. Ada 300
derajat. Kalau 300 derajat, betul 300 derajat kan ngitungnya kan kebalikannya ya, seperti yang saya contohkan tentang jam kemarin itu, antara jam 23 sampai jam 1 malam itu jaraknya kan bukan 22 jam ya, tetapi cuman 2 jam ya, seperti itu ya. Ini kita sudah mendapatkan bu'dul mutlak. Kita sudah mendapatkan namanya bu'dul mutlak ya, tulul qamar dikurangi tulus syamsi, namanya bu'dul mutlak. Kalau rumusnya di sini ya tetap seperti ini saja, TQ dikurangi TS gitu saja ya. TQ dikurangi TS. Karena secara teori memang itu. Sedangkan kenapa kok panjang itu kan supaya kita paham, supaya komputernya paham dengan maksud kita ya. Ini tadi ya. Sampai ini kita bu'dul mutlak ya. Ini bu'dul mutlak ini kita bagi dengan sabkul mu'addal. Ini sabkul mu'addal ya. Sabkul mu'addal adalah sabkul qamar dikurangi sabkus samsi tadi ya. Sabkul qamar dikurangi sabkus samsi menjadi sabkul mu'addal. Ini sabkul mu'addal. Kemudian setelah kita tulul qamar dikurangi tulus samsi mendapat bu'dul mutlak. Bu'dul mutlak ini dibagi dengan sabkul mu'addal. Baginya biasa saja. Ini C33. C33 ini berarti ini ya. Al-bu'dul mutlak dibagi dengan C30. C30 ini sabkul mu'addal. Ini menjadi sa'ah ilal ijtima', yaitu jam menuju ijtima'. Jadi kalau tadi garapan kita jam 17.58, jarak menuju ijtima' adalah 6 jam. Jadi 6 jam ini untuk mengurangi. Karena tidak ada minusnya berarti untuk mengurangi. Kalau ada minusnya berarti otomatis nambah, jadi langsung dikurangi ya. Jadi ini jam ijtima'nya ya kira-kira jam 11 ya, kira-kira jam 11 siang. Tapi kita kerjakan lagi karena apa? Kita buktikan ya. Jadi ketika kita tahu sa'atul bu'di ilal ijtima'nya, maka kita kita buktikan benarkah jam itu nanti akan terjadi ijtima'. Yang namanya ijtima' adalah ketika antara tulul qamar dan tulus samsi ini sama. Angkanya ini sama, ini namanya ijtima'. Sebelum sama ya belum ijtima'. Maka perlu kita mengerjakan seperti ini lagi. Caranya gimana ya? Kita copy lagi. Ini kita copy lagi. Mulai ini, tapi semuanya kalau sekarang sampai sini. Ini kita copy semua. Sampai berapa tadi bawahnya? Yang apa tadi? Sudah semua belum ini? Nah, sudah ya. Ini sudah bisa kita copy. Ctrl C. Kemudian kita tentukan. Nah, kita copy di bawahnya sini saja. Nggak perlu jauh-jauh. Enter di sini. Kemudian jamnya ini tinggal kita ganti. Jamnya kita ganti ya, jam sesuai yang di atas ya. Sesuai jam masukan pertama ini. Jam garapan pertama. Dikurangi kurung buka sa'ah ilal ijtima'. Sa'ah ilal ijtima' dibagi 24 ya, karena dijadikan biar dikenali sebagai jam maka dibagi 24. Berarti kita sekarang mengerjakan tanggal 20 bulan 4 jam 11.39. Ini kita akan sudah dapat lagi sa'atul. Nah, kita sudah mempunyai sa'ah ilal ijtima' lagi.
Apa ini sudah sama belum? Enggak ini. 29. Nah, ini sudah kalau lihat 29-nya sudah sama. Tapi apakah ini sudah benar-benar sama? Ini maka ini dilihat. Ini apa namanya? Ini berapa menit ini? Biasanya kalau ini masih ada 1 menit ya, sah hilal ijtima masih ada 1 menit, dikerjakan lagi. Kalau ini kelihatannya masih ada 1 menit ya. Coba kita lihat menit. Setelah sampai di sini kita cek ya ini. Ini tadi saya cek, saya beli rumus kemarin ini untuk mengetahui menitnya. Kalau ini hasilnya masih ada 1 menit ya, 1 menit lebih ya. Ini kita lanjut lagi. Ini dianggap belum sama. Kalau masih ada 1 menit ini dianggap belum sama. Ya biasanya 3 kali ya, sekali lagi. Kita buat seperti tadi sekali lagi. Memang agak istilahnya dinolkan, dibuktikan benarkah tanggal sekian ini terjadi ijtima. Ini kita select dulu sampai yang kita kehendaki. Sampai ini ya, saat hilal ijtima. Kemudian kita copy lagi sampai semua. Ctrl C, kita turunkan, enter. Ini kemudian tentunya jamnya ini harus diperbaiki dulu, tidak boleh langsung dicek ya, karena tentunya kalau kita cek ya akan beda ya, otomatis ya, otomatis kelihatannya ini sudah B37 dikurangi ya, sudah otomatis ya, 24 jam 11.42 ya, sudah otomatis ya. Ya karena jaraknya sama ya, jaraknya sama. Ini sudah B37. Coba tadi ini. Ya ini B37 benar ya, ini B37. C50 dibagi 24. C50 ini sah hilal ijtima, ini otomatis, ini C50 dibagi 24 ya, itu dikurangi C50 dibagi 24, sudah otomatis ya, tidak usah ngerubah. Ini sekarang tinggal kita cek lagi selisihnya gimana. Oh sudah 0,0 ya. Artinya ini sudah sama. Tulul Qamar sudah 298516, 298517, ini sudah dianggap sama. Artinya sama apa? Saatul buktinya sudah tidak ada, sudah 0, sudah tidak ada 1 menit. Ini berarti sudah tulul qamarain indal ijtima. Berarti sekarang kita sudah menemukan bahwa ijtima adalah ini ya, ini jam istiwa ya, jam bukan istiwa ya, ini jam wasatinya ya. Kalau kita buat jam istiwanya, tinggal ini dikurangi dengan apa? Tadi kan kalau jam wasati tadi kan ditambah ya, berarti ini dikurangi dengan tafawud. Kalau membuat jam istiwanya ya, jamnya inilah, jamnya saja. Ini jamnya jam 11.42. Itu dikurangi dengan tafawud. Tafawud mana? Tafawud yang atas kemarin, yaitu tafawud selisih istiwa ya, selisih istiwa. Jadi kita sudah mendapatkan keterangan tulul qamarain indal ijtima ya. Sampai sini kita terus nanti mengerjakan, tapi yang kita kerjakan adalah yang indal huruf ya, yang kita kerjakan untuk membuat tinggi hilal itu pekerjaan pertama. Ini hanya untuk pembuktian bahwa ini benar-benar sudah terjadi ijtima. Dan ini ketika kita menggarap gerhana yang kita kerjakan, ini kerjaan yang terakhir, yang ini ya,
Ini namanya kerjaan terakhir. Kalau yang sebelah sini ini hanya untuk mencari sabak-sabak tadi ya. Jadi yang dipakai itu yang sebelah sini ini saja. Ini tulul syamsi, ini tulul qamar. Jadi begitu tadi sudah ditemukan bahwa ijtima terjadi pada tanggal 20 bulan 4 2023 jam 11.43 istiwa, atau kalau kita menjadikan kok istiwa apa namanya, wasati ya, wasati. Kalau kita jadikan istiwa, kita apa namanya, tambah dengan tafawud yang ini ya, kurangi bukan tambah ya. Kemarin kan ini ditambah ketika jam wasati ya. Ini kemarin itu jam istiwa ya, data kemarin maghrib istiwa, kemarin maghrib wasati. Mas wasati kan ditambah ini ya, ditambah D17. D17 artinya ini, berarti sekarang dikurangi. Kalau mau, berarti tafawudnya berada di ini ya. D17 ya. Kemudian kita membuat tafawud WIB istiwanya kemarin sudah buat belum ya, selisih WIB dengan istiwa. Kalau sekalian mau dijadikan WIB maka buat tafawud WIB istiwa dengan rumus seperti yang kemarin itu, yang apa? Kita selesaikan sekalian ya, tafawud WIB. Ini kan tafawud, kemudian tafawud WIB istiwa ya. Tafawud WIB istiwa. Bisa WIB wasati, bisa WIB istiwa. Kita buat tafawud WIB istiwa saja biar terbiasa. Nanti kalau saya robah dengan wasati malah bingung lagi. Walaupun sebenarnya ya lebih mudah ya. Yaitu caranya adalah ini bujur dikurangi 105 ya kalau WIB, kemudian dibagi 15, kemudian ini saya kasih kurung buka saja lagi lah, nanti kalau takutnya salah apa, yang ditambah yang belakang saja, dikurangi tafawud ini apa, ini tafawud WIB ya, tafawud WIB istiwa. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kita ingat-ingat ya, tafawud biasanya tafawud wasati istiwanya terletak di D17 ya. Untuk tafawud WIB-nya D18 ya. Kita ingat, kemudian kita kembali di sini untuk menjadikan ini, untuk menjadi pekerjaan terakhir aja yang kita beri WIB istiwanya ya. Nanti keterangannya di depannya, masih ada tempat untuk memberi keterangan ya. Jadi ini wasati, ini nanti dibuat istiwa. Caranya buat istiwa ini dikurangi kurung buka berapa, D17 tadi ya, D17 dibagi 24. Ini menjadi istiwa. Formatnya nanti kita samakan ya.
formatnya ini diganti ini paste spesial format bisa. Biar tidak usah paste formatnya saja. Nah, jam 11.43 WIB istiwanya. Ya wasati dengan istiwa kan memang sedikit selisihnya. Yang banyak nanti WIB ya. Kalau WIB istiwa, kalau untuk WIB-nya tinggal ini istiwa ya. Jangan keliru wasati ya. Istiwa dikurangi selisih WIB istiwa. Kurung buka selisih WIB istiwa adalah berapa tadi? D18 ya. D18 dibagi 24. Ini juga sama saja ya formatnya. Tidak mau otomatis menjadi format tanggal. Kita copy saja lah. Atau biar ingat ya, jangan copy lah, biar ingat cara membuat formatnya sambil mengingatkan teman untuk bagaimana bisa membuat format seperti itu. Nah, format sel lama tadi ya. Komputernya agak lama. Format sel di DZZ kemarin ya. Nah, date ini. Mencari. Kebetulan bahasa Arab semua ini tidak enak ya. Kita buat sendiri saja kalau daripada nyarinya repot ya ini DDD MMMZZZ kalau tahunya mau 2 ya 2 kemudian apa namanya H ya HH menit. Kalau mau tambah second ya second juga bisa, secondnya sekalian. Nah, beda ini tadi tahunnya kita dibuat ZZ-nya tadi 2 ini dibuat 2 ini tadi 4 ya tidak masalah. Yang jelas itu ya. Jadi ini sudah kita membuat iki wasati. Ini wasati. Yang ini istiwa. Yang ini WIB. Jadi kita sudah setengah langkah ya ini. Sudah mendapatkan tulul komarain indal huruf dan telah mempunyai data ijtima. Jadi ijtima awal Syawal tahun 2023 ini tadi atau 1444 ijtima terjadi pada tanggal 20 ya untuk harinya apa kemarin itu Kamis apa itu ya. Di atas sudah ada harinya, hari Kamis. Kita tinggal melanjutkan mencari hilal. Tapi untuk kali ini saya cukupkan dulu. Untuk mencari hilalnya kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.